Sektor pertanian di Indonesia merupakan salah satu sektor utama penggerak perekonomian. Hal ini dibuktikan dengan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB Indonesia merupakan terbesar kedua setelah sektor industri. Terlebih pada saat pandemi COVID-19 sekarang ini, di mana sektor-sektor lain mengalami keterpurukan, sektor pertanian justru tumbuh positif. Hal ini semakin menegaskan sektor pertanian menjadi sektor yang penting dalam perekonomian di Indonesia. Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar dalam PDRB Kabupaten Grobogan dari tahun ke tahun. Dengan luas lahan pertanian yang besar, serta ketersediaan berbagai faktor produksi dan output sektor pertanian yang besar, serta terdapat berbagai macam komoditas pertanian unggulan, padi, jagung, kedelai, maka pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Grobogan perlu dilakukan untuk peningkatan daya saing sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani. Kedelai merupakan salah satu komoditas andalan pertanian Kabupaten Grobogan. Komoditas kedelai ini banyak diusahakan oleh petani karena secara topografi memang sesuai dengan karakteristik tanah di Kabupaten Grobogan. Oleh karena itu, kedelai dapat tumbuh subur dan menguntungkan ketika dibudidayakan. Hingga tahun 2020, produksi kedelai di Kabupaten Grobogan adalah salah satu paling banyak di Jawa Tengah. Bahkan telah dipatenkan benih unggul kedelai yang dikembangkan Kabupaten Grobogan dengan nama kedelai varietas Grobogan. Selain itu, Kabupaten Grobogan merupakan salah satu sentra komoditas kedelai utama di Indonesia. Produksi kedelai dari Grobogan merupakan salah satu penopang utama terhadap total produksi kedelai nasional. Kendala penanaman kedelai yang menurun dari tahun ke tahun karena faktor alam, curah hujan yang mundur mengakibatkan menanam komoditas lain, misalnya padi, jagung, dan tanaman hortikultura. Panen pada MT1, kualitas kedelai rendah berpengaruh terhadap harga jual produk. Terima kasih, saya Jono, Kabid dari Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan. Perlu saya informasikan, di Kabupaten Grobogan ada kegiatan tanaman kedelai tahun 2000 bantuan APBN seluas 2642 hektar yang menyebar di berbagai kecamatan. Di antaranya ada di Kecamatan Ngaringan, Kecamatan Gabus, Kecamatan Tawarjo, Kecamatan Keraderan, Kecamatan Pulukulon, Purwodadi. Pertanaman pada tanaman kedelai di Grobogan itu tiap musim selalu ada, mulai dari awal bulan Januari sampai Desember. Namun bantuan yang sudah diterima, sudah ditanam, sekarang panennya sudah mencapai 80%. Di dalam kegiatan game area pengembangan kedelai yang dilakukan oleh pemerintah Grobogan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Grobogan di Poktan Mudi Rahayu 2 Desa Nambuan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan seluas 10 hektar. Namun juga kita laksanakan dengan Den Tumpang Sari dengan horti. Tujuan kegiatan pengembangan teknologi budidaya tanaman kedelai dengan hortikultura, selain memperoleh hasil panen kedelai, petani dapat memperoleh tambahan penghasilan melalui aneka tanaman sayuran yang mereka tanam dan dapat dipanen harian, 2 harian, maupun mingguan, sehingga petani tidak perlu menunggu hasil panen kedelai dulu untuk mendapatkan penghasilan. Kabupaten Grobogan memulai ubinan sebagai salah satu metode dalam dunia pertanian untuk mengetahui perkiraan dari jumlah hasil yang akan didapat pada saat panen. Petugas dari Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan bersama penyuluh pertanian lapangan mendampingi kelompok tani Mudi Rahayu 2, Desa Nambuhan, Kecamatan Purwodadi melaksanakan ubinan tanaman kedelai dari program display pengembangan tumpang sari kedelai dan hortikultura tahun 2020. Ubinan kedelai kali ini merupakan bagian dari kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi budidaya tanaman kedelai dengan hortikultura melalui sumber dana APBD 2 Kabupaten Grobogan. Tanaman kedelai yang dipanen ini menggunakan sistem tumpang sari kedelai dengan aneka tanaman sayuran diantaranya cabai, kacang panjang, pare, kangkung, sawi, jagung manis, dan gambas.
Nama saya Erno, Ketua Kelompok Tani Ngutirayu 2 di Desa Nambuan, Kecamatan Purwodadi. Kegiatan display kedelai ini tumpang sari dan hortikultura. Banyak manfaat didapat. 1. Mendapat hasil sampingan selain kedelai menambah pendapatan. 2. Mengurangi serangan hama atau penyakit karena ada tanaman tepi atau sayuran. Mengharap kegiatan ini bisa dikembangkan di daerah lain sehingga petani membangkitkan petani untuk tanaman kedelai, dan perlu diketahui harga kedelai saat ini sudah mencapai 8.500. Terima kasih. Dengan hasil yang menggembirakan ini, maka petani diharapkan dapat mengembangkan teknologi budidaya tanaman kedelai dengan hortikultura untuk meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus meningkatkan produksi kedelai di Kabupaten Grobogan selaku sentra komoditas kedelai nasional. Semoga dengan hasil ubinan ini dan program yang dapat dikembangkan ini mengembangkan kembali minat tanam kedelai dan hortikultura di tingkat petani, sehingga kita dapat membangkitkan kembali Grobogan sebagai sentra kedelai nasional yang handal.